Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar shorof, yaitu mizanus syarfi. Al-mizanus syarfi itu timbangan shorof. Yaitu nanti kita akan belajar bagaimana pembentukan sebuah kata. Apakah wazan mengikuti mauzun atau mauzun mengikuti wazan? Nah, kita langsung bahas. Auzanul kalimat salasiyatil asli. Jadi wajan-wajan kata itu ada 3 yang asli. Kita bahas yang pertama, al kalimatul mujarrodah, kalimat yang mujarrodah tanpa ada tambahan, tanpa ada huruf tambahan. Idza kanat al kalimah mujarrodah, kalau kalimatnya itu mujarrad, walaysa fiha taqdimun aw ta'khirun aw hadfun, tidak ada pendahuluan atau diakhirkan atau pembuangan, fayakunu wasnuha antoriki muqabalati hurufil kalimati al mujarradah, maka wazannya itu cukup membandingkan huruf-hurufnya bi ahrufil madati. Contohnya ya, langsung contohnya syariba itu kan mujarrad, tidak ada huruf tambahan. Waznuha, maka wazannya yakunu fa'ila, maka wazannya adalah fa'ila. Contohnya lagi, kiflun wasnuha yakunu fi'lun. Lafadz kiflun itu wazannya adalah fi'lun. Sebentar. Lanjut lagi, lafadz darosa. Darosa itu wazannya adalah fa'ala. Jadi dapat dipahami bahwasanya wazan itu mengikuti mauzun. Mauzunnya, contoh ya, mauzunnya kan darosa, wazannya itu fa'ala, maka darosa fa'ala itu mengikuti darosa. Kita ubah mindset kita selama ini. Jadi yang tepat itu mauzun, wazan mengikuti mauzun, fa'ila mengikuti darosa. Alasannya kenapa? Gini, alasan yang pertama, bahasa Arab itu kan bahasa yang lebih ada dahulu. Jadi dulu zaman Rasulullah memang sudah menggunakan bahasa Arab. Sedangkan ilmu syaraf itu datang belakangan. Jadi tidak ada di zaman Rasulullah terus para sahabat belajar ilmu syaraf, nggak ada. Jadi ilmu syaraf itu ilmu yang ditemukan belakangan. Timbullah yang namanya rumus dari kata. Jadi darosa itu sudah ditemukan zaman Rasul pun, lafaz darosa sudah ada. Nah, untuk mengumpulkan dan mendata kata, maka ditemukanlah rumus, yaitu fa'ala. Jadi fa'ala yang mengikuti darosa. Terus alasan yang kedua, contohnya gini, mauzun kan artinya yang ditimbang, sedangkan wazan itu artinya timbangan. Pertanyaannya, mauzun atau barang yang ditimbang itu mengikuti timbangan atau timbangan yang mengikuti barangnya. Contohnya gini, sampean bawa beras, sampean bawa emas ke pasar mau dijual. Kira-kira emasnya mengikuti timbangan, jadi emasnya ditimbang pakai timbangan beras, ataukah nanti yang akan membeli emas itu mengambil timbangan emas? Pastinya ketika sampean membawa emas, yaitu mauzun, sang pembeli emas atau tengkulaknya pasti dia akan membawa timbangan emas. Gak mungkin dia langsung menimbang dengan timbangan beras. Nah, itu nanti akan lebih paham. Kita lanjut. Wa hakadha binisbati libakil kalimati al-mujarradah, begitu juga dengan contoh-contoh selain kalimat yang mujarradah ya. Contoh kayak kataba, maka wazannya adalah fa'ala. Itu. Idza kana 'alal harfi al-awwal atu alamatit tashkil fa innaha tudhafu 'ala wasni madati fi'l. Nah, langsung aja. Bentar.
Kita lanjut yang kedua, al-kalimat al-mazidah, yaitu kata-kata tambahan. Idza kanat ziyadatu fil kalimah nasyi'ah min tikrari harfin fi usulil kalimah fanakumu bi tikraril harfi alladhi yuqabiluhu min ahrafi maddah fil masalan. Intinya gini, kalau ada kata, jika ada tambahan dalam sebuah kata, maka ketika kita membuat wazan dari kata tersebut, ya tinggal membandingkannya saja, menambahinya saja. Contoh, ada kata dalam bahasa Arab itu qaddama, maka ketika kita membuat wazannya adalah fa'ala, qaddama, tambahi aja wazannya, ditambahi tasydid. Terus bawahnya itu sama, kalian coba baca. Yang saya mau terangkan itu yang pembagian berikutnya. Sama ini. Ya, yang ini, yang nomor 4. Al-hadfu fil kalimah. Ini yang mungkin agak berbeda, yang kita sering salah pahami selama ini. Nomor 4, al-hadfu fil kalimah, pembuangan dalam kata. Idza hadasa hadfun fil kalimah, kalau terjadi pembuangan dalam sebuah kata, al-muradu wasnuha, yang dimaksud adalah wazannya, nakumu bihadfil harfi minal wazni, maka kita membuang huruf pada wazan tersebut. Contohnya gini ya. Silatun, ada kata silatun. Nah, ada kata silatun dalam bahasa Arab. Wasnuha yakunu ilatun, maka wazannya adalah ilatun. Pertanyaannya kan gini, wazan kan biasanya fa, maaf ini pakai HP, fa, ain, dan lam. Di sini kan ilatun, fa-nya di mana? Nah, fa-nya di sini kan nggak ada. Kenapa? Karena awalnya adalah silatun itu terbuat dari saya nggak membahas terbuatnya ya. Intinya silatun itu dia fa fi'ilnya itu nggak ada. Dia kan artinya sambung. Kalau di fi'il madi itu kan wasola, wawunya tidak ada. Padahal wawu itu adalah fa fi'ilnya. Maka wazannya adalah ilatun, bukan wailatun, bukan. Contohnya lagi, ud'u, wazannya itu adalah uf'u. Jadi wazan itu mengikuti wawzunnya. Ud'u kan terbuat dari fi'il madi, yaitu da'a, yad'u, da'a, yad'u, da'a. Apa yang dibuang? Da'a yad'u. Nah, da'a yad'u, otomatis yang dibuang adalah lam fi'ilnya, yaitu huruf wawu. Huruf wawunya dibuang. Maka di sini wazannya mengikuti mauzun. Ud'u, maka wazannya adalah uf'u, tanpa wawu. Mungkin bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa di komen di kolom di bawah. Untuk yang nomor 5 itu al-qalb fil kalimah. Contohnya gini. Idza hadasa qalbun fi makanin tartibi ahrufil kalimati naqumu bi taqdimi ba'di hurufil kalimah ala ba'd matalan. Jadi qalb itu nanti memindahkan ya. Contohnya ini nanti bisa dipahami. Aisa, contoh ada lafaz Aisa. Fi'lu madin minal fi'li ya Isa. Aisa itu sebenarnya adalah fi'il madi dari wazan ya Isa, tapi dalam pemakaiannya ternyata dipindah. Yang awalnya hamzahnya di depan, yang awalnya hamzahnya di tengah, ya Isa, ternyata dalam pemakaian hamzahnya ditaruh di depan, yaitu Aisa. Itulah namanya qalb. Jadi tidak ada yang dibuang, cuma ada yang dipindah saja. Diubah. Wa isu anna waznal fi'li asani huwa fa'ila. Fa inna waznal fi'li al-awwal yakunu afila. Nah, karena ada perubahan, maka otomatis wazannya pun dirubah. Aisa, ya Isa, maaf, ya Isa ini, ya Isa
Ya Isa itu wazannya adalah fa'ila. Urut ya, karena sudah urut. Fa inna wazan fi'il awal, sedangkan ini Aisyah, ini setelah terjadi perubahan maka wazannya berubah menjadi afila. Berubah menjadi afila karena ada perubahan, fa-nya ditaruh di tengah. Nah, kesimpulannya adalah wazan itu mengikuti mauzun, itu yang perlu kita tanamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.